sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat ini adalah asumsi yang dilakukan oleh keluarga Islam yang berbeda, yang toleransi dan satu negara yang terbuka. Nah, salah satu itu untuk mewujud yang dan kalian topik kita hari ini tanggung jawab khalifah dan tanggung jawab manusia merawat bumi. Ini topik yang sangat kontekstual, selalu penting untuk kita bicarakan karena menyangkut lingkungan yang kita tinggali saat ini. Nah, teman-teman sekalian, bulan Ramadan, saya memberi pengantar sedikit saja. Bulan Ramadan kita tahu adalah bulan untuk kita melakukan refleksi, dan bukan hanya refleksi diri saja, tetapi juga kita melakukan refleksi bagaimana kita memikirkan kembali cara kita merawat atau menjaga lingkungan hidup yang kita tinggali, yang bumi kita tinggali ini. Nah, bagaimana peran kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi? Sebenarnya, kalau merujuk pada kata khalifah itu sendiri, khalifah itu adalah pengganti Tuhan, pengganti Tuhan di muka bumi. Nah, karena dia menjadi wakil Tuhan di muka bumi, maka setiap tindakan manusia itu memiliki konsekuensi spiritual dan etis sekaligus. Nah, karena manusia itu adalah sebagai sebagai penerima amanah. Dia memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, bukan secara ugal-ugalan. Yang terjadi belakangan ini betul-betul dilakukan secara ugal-ugalan. Nah, manusia artinya dia harus menyadari bahwa setiap tindakan dia mempunyai tadi konsekuensi spiritual dan etis, karena mereka bertindak sebagai agen Tuhan di muka bumi. Nah, konsep kekhalifahan inilah yang saya kira ini saya dapat dari Cak Nur sebetulnya. Ini yang menekankan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat pilihan bebas yang menjadi dasar pertanggungjawaban dia di hadapan Allah nanti. Nah, ini akan kita perbincangkan secara luas lagi bersama Ibu Hening Parlan. Mbak Hening Parlan ini adalah seorang cendekiawan, seorang aktivis lingkungan. Beliau adalah direktur dari Green Faith Indonesia. Ini satu komunitas lingkungan yang menjadi bagian dari Green Faith International yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Saya persilahkan saja langsung kepada Mbak Hening untuk membicarakan topik ini sekitar mungkin 20 menit, 25 menit pertama, lalu kemudian nanti kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman. Silakan Mbak Hening, waktunya saya berikan. Oke, terima kasih Mas. Tes, apakah terdengar dengan baik? Terdengar suaranya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih banyak Mas. Dari tim Nurholis Society, saya bergembira seperti kembali ke rumah sebenarnya kalau ke tempat Cak Nur tuh. Saya membaca dari zaman saya semester 1, bacaan-bacaannya bukunya Cak Nur, dan ternyata itu terus-menerus ada hingga saat ini, dan justru bacaan-bacaan yang dibaca zaman kemarin-kemarin itu seperti muncul kembali di saat-saat sekarang. Nah, terima kasih dan tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah tentang bagaimana kita sebagai khalifah untuk ikut menjaga dan merawat bumi. Saya ingin masuk kepada satu ayat yang tentu semua kawan-kawan mungkin sudah hafal, tahu tentang Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah atau surat kedua ayat ke-30 yang artinya kalau dibaca Arabnya agak panjang, mungkin saya baca artinya, yang artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, dan mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih kepadamu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, atau Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari sini sebenarnya istilahnya bukan manusia ya, ada makhluk lain pun sebenarnya sempat
ragu-ragu, emang yakin loh manusia akan menjadi khalifah. Emang yakin, karena khalifah itu bukan sesuatu yang ringan, tetapi khalifah itu adalah kepanjangan tangan dari Allah untuk menjadikan kita seakan-akan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, artinya Allah menciptakan kita semua dengan kesempurnaannya, maka di situ kita mempunyai beberapa makna. Saya ingin melihatnya dari beberapa aspek, Mas. Yang pertama adalah kita sebagai khalifah itu artinya adalah bahwa di dalam hal penciptaannya kita, karena kita ditunjuk, itu artinya kita punya spesifikasi atau punya kelebihan yang luar biasa dibanding makhluk lain. Yaitu kita punya hati, kita punya akal, kita punya rasa, dan kita adalah makhluk yang paling sempurna. Itu adalah manusia. Makanya karena itu kita diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah atau kepanjangan tangan dari manusia. Kepanjangan tangan dari Allah. Kepanjangan tangan dari Allah untuk segala hal yang ada di muka bumi. Konteksnya di dalam lingkungan adalah, tadi yang pertama adalah ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia yang diberi tugas atau diberi amanah. Bahkan makhluk Allah yang lain mengatakan, emang yakin bahwa manusia akan diberi amanah itu? Udah jelas-jelas menumpahkan darah, udah jelas-jelas membuat kerusakan. Namun Allah menyampaikan bahwa saya sungguh tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini ada satu aspek yang orang sering tidak sadar, bahwa ada aspek penting banget pada saat baru mulai ayat ini kita baca, yaitu tentang bagaimana manusia sungguh sempurna diciptakan oleh Allah, diberi akal, pikiran, hati, dan akal dan pikiran yang kemudian akan menjadikan manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Nah ini, jadi di dalam satu hal ini artinya adalah bahwa manusia diberi kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Di sini, di konteks menyerap ilmu pengetahuan, maka kita seharusnya sebagai khalifah fil ard mampu memilih dan memilah mana yang bisa kita kerjakan, mana pengetahuan yang mampu mendukung agar kita bisa menggunakan segala sumber daya alam dengan sangat baik. Tidak, kalau bahasanya tadi adalah tidak dengan ugal-ugalan, tetapi menggunakan segala yang ada di muka bumi ini dengan cara yang lebih baik dan lebih adil. Itu yang pertama, makna khalifah. Yang kedua, saya ingin melihat bahwa di sini adalah makna di mana manusia adalah makhluk yang sama Allah sebenarnya diberikan sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini terkait dengan sebuah tanggung jawab. Artinya, ketika manusia menjadi seorang khalifah, maka manusia punya responsibility, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memuliakan bumi. Nah, kalau tadi sudah konteksnya, di pertama adalah bersyukur. Ketika bersyukur, harusnya kita ini, kalau orang bersyukur, Mas, itu pasti nggak serakah. Ya. Orang bersyukur itu pasti akan lebih qanaah ya, menerima anugerahnya, terus kemudian eman-eman gitu ya, eman terhadap apa yang kita miliki, sehingga kita menjadi makhluk yang bersyukur. Nah, ketika kita khalifah, menurut saya mengartikan pada yang kedua, ketika tadi kita bersyukur, maka yang kedua kita adalah mempunyai responsibility atau tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang mudah, karena di dalam barisan kalimat-kalimat Allah yang itu di sebelah atau di samping-sampingnya ayat tentang khalifah, banyak sekali ayat-ayat yang beririsan dengan ini. Misalnya ayat-ayat Allah yang terkait dengan bahwa kita harus seimbang untuk melakukan sesuatu. Kita tidak boleh serakah, kita tidak boleh memubazirkan sesuatu, kita harus bersikap adil, kita harus mempunyai sikap mizan, kita harus mempunyai sikap yang menggunakan segala sesuatunya dengan musyawarah. Jadi kalimat tanggung jawab ketika kita menjadi khalifah, maka tadi pertama bersyukur, yang kedua adalah
kita mempunyai tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab itu dilekatkan banyak sekali kalimat-kalimat Allah yang mengharuskan kita membuka kembali. Apakah benar saya tidak serakah? Apakah benar saya tidak memubazirkan barang? Apakah benar kami bersikap adil? Apakah benar bahwa kami sudah mengajak semua orang untuk bermusyawarah? Apakah benar kita sudah bersikap mizan? Penting banget mizan, karena seringkali ketika kita bicara tentang khalifah, ketika kita bicara tentang sumber daya alam, kata-kata mizan ini jarang banget dikeluarkan. Mizan adalah keseimbangan keseimbangan bahwa antara apa yang kemudian diambil, dieksploitasi, ditarik dari bumi, itu harus seimbang. Tidak boleh terlalu boros, tidak boleh terlalu besar. Dan ketika mengambil, harus kita bisa mengembalikan ulang. Misalnya, apakah kita bisa mengembalikan ulang apa yang terjadi di dalam hutan kita? Ketika hutan kita dikonversi menjadi sawit, ketika hutan kita banyak yang habis dan kemudian terjadi illegal logging. Ketika hutan kita di Sumatera dan Kalimantan sering sekali terjadi kebakaran hutan. Yang kebakaran hutan itu sering terjadi karena alasan ekonomi. Nah, apakah kita sebenarnya mampu menempatkan kalimat ini sebagai bagian dari kita adalah khalifah? Kemudian yang ketiga, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 juga disebutkan bahwa Allah menyampaikan Allah menyampaikan bahwa Allah sungguh mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya di sini juga bersambung dengan ini, sebenarnya Allah juga menyampaikan firman-Nya bahwa telah datang kerusakan di muka bumi dan mengharuskan manusia untuk bersabar dan kembali kepada bertobat dan kemudian kembali ke dalam jalan yang benar. Jadi kalimat kita menjadi khalifah itu punya rentetan yang panjang, bukan satu ayat yang berdiri sendiri, tetapi punya kata perkatanya mempunyai tanggung jawab yang panjang. Nah, ketika tadi kita bicara satu, syukur karena segala hal tadi, anugerah. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga adalah peringatan bahwa di dalam kita menjadi khalifah, kita juga manusia juga menemukan atau menemui banyak ujian, banyak menemui peringatan. Yang peringatan itu sesungguhnya menjadi bencana itu sesungguhnya menjadi peringatan bagi manusia untuk bertaubat dan untuk kembali kepada jalan yang benar. Sungguh Allah itu sangat dekat dengan semua orang yang berbuat kebaikan. Nah, sehingga kawan-kawan, ternyata kalau kita melihat ini, betapa kita mempunyai tanggung jawab yang sangat luas ketika kita menjadi khalifah. Apakah misalnya kita cukup benar sekarang ini menjadi khalifah? Mari kita introspeksi. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih segala sesuatu yang cukup lengkap. Ternyata misalnya, ternyata saya masih cukup serakah. Yang simpel-simpel saja. Ketika kita bulan Ramadan misalnya, takjil kita, makanan kita sangat berlimpah dan luar biasa banyak. Kita lupa bahwa Indonesia sebagai salah satu negara muslim saja ternyata adalah menjadi 3 besar pembuang makanan di dunia. Nah, coba kita introspeksi betapa hal yang kecil aja kita sebenarnya sudah tidak cukup amanah, tidak cukup bisa menjadi seorang khalifah pada hal-hal yang kecil, apalagi kalau kita sudah kontekstualisasi dengan pembangunan. Karena di dalam pembangunan itu ada mainstream yang sangat kuat bernama ekonomi. Nah, ketika kita bicara pembangunan ekonomi, maka perlu ada batasan. Yang batasan-batasan dari konteks negara adalah peraturan-peraturan, di konteks manusia adalah moral. Nah, ketika kita menjadikan moral itu menjadi tidak dipakai lagi dan kemudian berasumsi bahwa sudah pokoknya ini semua boleh, maka itu kita sebenarnya kehilangan jati diri kita karena kita tidak mensyukuri apa yang ada menjadi akal, hati, dan pikiran kita. Masih mau lanjut, Mas? Masih banyak lagi. Saya bisa bercerita banyak tentang ini. Boleh.
Masih bisa. Masih sedikit lagi. Oleh karena itu tadi maka tadi ada surat-surat yang terkait dengan peringatan, dan kemudian Allah meminta kita karena untuk memperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Nah, ada satu lagi yang juga sangat dekat dengan kita adalah bahwa di dalam surat Al-Mulk ya, surat ke-67 ayat ke-15 itu bunyinya adalah seputar begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya tempat kembali setelah dibangkitkan. Jadi Allah sudah memberikan semuanya, segala penjuru, untuk menggunakan ini sebagai ruang untuk makan, mengambil rezeki. Di sini Allah tidak menyampaikan, ambillah semuanya untuk kalian gunakan menjadi orang kaya raya, nggak ada. Maka di situ makanlah sebagian dari rezekinya. Jadi ini semua itu adalah rezeki yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi teman-teman, kembali kepada surat tentang kepada kita sebagai khalifah fil ard, sebagai kepanjangan tangan dari Allah. Sebenarnya kita ini menjadi, sebagaimana tulisan Cak Nur, kita ini diberi kesempatan untuk merdeka. Merdeka karena mempunyai akal dan pikiran. Tapi ingat bahwa di dalam keseluruhan kemerdekaan itu ternyata ada sesuatu yang harus kita syukuri. Kita sudah punya kelengkapan. Nah, ketidaksyukuran kita itu menyebabkan kita bersikap tamak. Ketidaksyukuran kita membuat kita terus-menerus ingin yang lebih berat, lebih besar, lebih gede lagi, lebih luar biasa lagi, karena kita lupa ada batasan-batasan. Dan batasan-batasan itu harusnya pada konteks negara kita punya batasan bernama aturan, standar operation prosedur. Tetapi di kita sebagai umat beragama, kita harus punya batasan moral. Dan ayat-ayat Allah harus bisa kita maknai, kita terjemahkan, agar ini menjadi satu spirit, bahwa kita nggak boleh untuk bersikap serakah dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dimanapun itu. Termasuk ketika kita tidak bisa menjaga bumi yang sedemikian baik. Ingat tadi di seluruh penjuru kita diminta untuk mengambil rezeki Allah. Mengambil rezeki loh ya, bukan untuk ngabisin, bukan untuk, jadi kalimat-kalimat Allah itu sangat jelas. Kitanya yang suka-suka untuk tidak terlalu, agar pura-pura nggak melihat kejelasan itu. Ayo Mas, silahkan kembali kepada dirimu. Baik. Terima kasih Mbak Haning. Ini perbincangan yang sangat inspiratif, saya kira, dan teman-teman juga mudah-mudahan merasakan hal yang sama dengan saya. Jadi sebetulnya tadi di akhir Allah itu sudah memberikan peringatan-peringatan yang jelas sebetulnya. Pesan-pesan yang begitu jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa manusia itu boleh memanfaatkan apa yang ada di dalam perut bumi, katakan begitu ya, atau yang hamparan luas ini bisa dimanfaatkan, tetapi makanlah sedikit dari rezeki yang ada. Jadi bukan sebanyak-banyaknya, bukan semubazir-mubazirnya. Jadi pesan itu yang kemudian hilang dari diri manusia. Dan kebetulan tadi juga disampaikan bahwa sebetulnya kalau manusia itu menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijaksana, dengan bijak, itu berarti dia tidak akan menjadi orang yang serakah. Kalau serakah itu memang susah, itu maunya banyak aja. Jadi itu yang menjadi petaka ya, ketika manusia mulai serakah, maka ya tidak pernah ada habisnya, tidak pernah ada merasa cukupnya. Itu yang tadi disampaikan, dan saya kira kita pesan Cak Nur di dalam pidato guru besarnya itu jelas sekali, saya kira, yang tadi kita disampaikan bersama-sama, bahwa manusia itu sebagai penerima amanah dari Tuhan, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, dia berhak atau bebas menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Artinya ada batasnya. Nah, itu yang muncul dari perbincangan kita hari ini, dan yang dilupakan oleh banyak orang karena kita tidak ingin dengan bijaksana, akhirnya kita menggunakan itu dengan secara ugal-ugalan atau secara serakah. Itulah yang saya kira peran
pemuka agama, peran bagaimana memahami argumen-argumen teologi itu masuk di dalam isu-isu lingkungan itu sangat penting sekali. Jadi poinnya tadi artinya apa? Dengan kapasitas yang dimiliki manusia untuk merawat bumi dan memanfaatkan isi bumi itu menjadi lebih baik dan lebih adil. Itu yang saya kira tekanan dari Mbak Ning Parlan. Baik, saya ingin masuk ke pertanyaan dari teman kita dari Naraya Hanum. Ibu izin bertanya, kita ketahui bahwa pembangunan memerlukan biaya besar dan salah satu sumber biayanya adalah hasil tambang yang justru malah merusak alam. Dalam konteks Indonesia, mungkinkah ada keseimbangan, Bu Hening? Keseimbangan pembangunan ekonomi tanpa merusak alam? Silakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi apakah faktor ekonomi memungkinkan kita untuk tidak merusak alam? Kalau kita mengambil banyak contoh, misalnya, apakah ada negara yang dia tidak melakukan eksploitasi besar-besaran? Banyak negara-negara yang sebenarnya bukan negara yang memiliki penduduk Muslim, seperti Norwegia, seperti Finlandia, itu adalah negara-negara yang dia secara mayoritas penduduknya dan pemerintahnya itu mempunyai komunitas penduduk yang Muslim sangat sedikit, tetapi mereka mereka tidak melakukan di negaranya, mereka tidak melakukan kegiatan untuk eksploitasi besar-besaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah mungkin kegiatan ekonomi atau kegiatan pembangunan itu tidak melakukan eksploitasi? Menurut saya, kegiatan ekonomi di tahun 80-an itu muncul namanya sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Sebenarnya sejak tahun 80-an itu sudah ada kesadaran bahwa kalau pembangunan itu tanpa ada kalimat berkelanjutan, maka pembangunan itu akan menjadi satu cara yang kemudian bisa diserongkan, bisa dibelokkan sebagai alat untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, apakah mungkin? Harusnya mungkin. Tetapi kalau ditanya apakah ada contoh, saya akan sangat sulit mencarikan contoh, karena kalau itu sifatnya eksploitasi atau eksplorasi terkait dengan pertambangan, maka jarang banget yang kita bisa menemukan konteks pertambangan yang sifatnya sustainable gitu ya. Nah, mungkin dengan seperti ini sebenarnya adalah bahwa di dalam konteks eksplorasi dan eksploitasi, maka batas-batas dan prasyarat-prasyarat itu harus sangat ketat. Seperti saya tadi sampaikan, yang membuat batasan di dunia tentu saja adalah manusia. Ketika manusia bernegara, batasan itu harus diberikan oleh pemerintah. Ketika batasan oleh pemerintah itu ternyata tidak mampu mengakomodir keadilan-keadilan iklim, keadilan-keadilan bumi, keadilan-keadilan generasi, ini yang harus terus-menerus kita colek dan kita perjuangkan, teman-teman. Jadi saya mungkin akan sangat kesulitan, karena kalau kita jalan misalnya di beberapa negara Afrika, ternyata politik apartheid pun itu sebenarnya munculnya justru dari mining ya, dari gerakan warga di daerah pertambangan yang mereka melakukan protes yang sangat keras atas ketidakadilan, yang mereka saat itu tahu nggak siapa yang mendampingi? Ya. Adalah orang Muslim dan kelompok gereja. Jadi apartheid itu tidak akan muncul kalau tidak ada para pendeta dan tidak ada mubalik-mubalik atau ustadz-ustadz dari Islam yang kemudian membangkitkan. Iya, betul. Halo, Mbak Hening. Saya kehilangan suara Mbak Hening. Halo, Mbak Hening. Masih belum. Ya? Tadi saya kehilangan suara. Jadi pas tadi mulai bicara bagaimana apartheid itu partisipasi para pendeta, pemuka agama. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di apartheid yang terjadi di Afrika, itu
kebangkitan mereka itu adalah kebangkitan yang lahir karena mereka melakukan protes atas ketidakadilan yang ada di dalam perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di lokasi tersebut. Nah, itu mereka dibantu oleh siapa? Mereka dibantu oleh pendeta-pendeta dan dibantu oleh ulama-ulama yang dari agama Islam. Sehingga kalau dilihat dari sejarah, maka kaum ulama, pendeta dan tokoh-tokoh agama itu menjadi benteng moral atas apa yang terjadi di dalam di dunia atau di negara. Ketika negara dengan peraturannya, kan kalau negara berarti konteksnya peraturan. Ketika negara di dalam peraturannya dilihat bahwa belum memasukkan atau belum menempatkan keadilan iklim dan keadilan generasi dengan baik, maka kita harusnya bisa menyuarakan dari kelompok lintas agama agar kita lebih meningkatkan ini. Karena apa? Karena nilai-nilai agama memang mengajarkan itu tadi. Bayangin ada kalimat-kalimat Allah yang membuat kita harus sadar, membuat kita mempunyai banyak yang harus dikerjakan, dan kita sebagai khalifah jelas banget kita diminta untuk menjadi kepanjangan tangan dari Allah. Gitu, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, teman-teman, itu tadi ada pertanyaan soal pemuka agama. Bagaimana peran pemuka agama di dalam konteks lingkungan? Ini tadi secara jernih dijelaskan oleh Mbak Hening Parlan. Saya kira pemuka agama itu menjadi benteng moral dari sebuah negara ketika negara dengan segala peraturannya itu belum memasukkan isu keadilan iklim dan keadilan generasi yang lebih baik. Nah, ini pemuka agama dari berbagai lintas agama. Ini kan Indonesia ini sering sekali ada persatuan suara lintas iman untuk bisa menyuarakan juga soal lingkungan seperti ini. Jadi ini diharapkan bisa menjadi lebih keras lagi sehingga ada perhatian dari pemerintah untuk menjadikan lingkungan menjadi lebih layak lagi. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini soal isu keseimbangan tadi, konsep mizan di dalam lingkungan itu seperti apa? Karena tadi bicara soal ada bersyukur, kemudian ada tanggung jawab. Ini seperti apa konsep mizan di dalam lingkungan, Mbak Hening? Terima kasih. Konsep mizan itu adalah seimbang, artinya memang keseimbangan dalam kita mengambil atau memanfaatkan, keseimbangan dalam kita mengolah, dan keseimbangan dalam kita mengambil, artinya yang ada di bumi. Kita artinya kalau mengambil ya tidak bahasanya ya ini tidak mengambil secara aut-autan ya, tidak mengambil secara besar-besaran, tapi kita mengambil dengan porsi yang secukupnya. Kemudian pada saat pemanfaatannya kita juga adil bahwa ini memang dimanfaatkan kepada seluruh orang, seluruh warga sesuai dengan komunitas atau sesuai dengan lingkupnya, sehingga tidak terjadi gap atau tidak terjadi distance yang sangat luas antara mereka yang merasa memiliki modal dengan mereka yang tidak memiliki modal. Ini kan banyak sekali terjadi bahwa mizan ini tidak digunakan atau mungkin tidak tercermin di dalam warga di sekitar sumber daya alam yang kebetulan sedang dilakukan eksplorasi. Misalnya, kenapa terjadi protes dari masyarakat adat? Kenapa terjadi penggusuran? Kenapa terjadi adanya protes dari kelompok perempuan? Kenapa terjadi sampai saudara-saudara protes sampai masuk penjara? Ini terjadi karena apa? Karena ada kelompok-kelompok yang merasa tidak mendapatkan sesuatunya dengan seimbang. Di saat awal tidak diajak bicara, kemudian tidak diberi kesempatan untuk berargumentasi, dan pada saatnya dia sudah tidak bisa tahan, sehingga dia melakukan aksi atau demonstrasi. Nah, sehingga keseimbangan ini adalah keseimbangan untuk juga pada saat kita mengambil dan pada saat memanfaatkan, kawan-kawan. Nah, jangan lupa ketika kita adil, itu artinya juga kita mengingat bahwa segala barang yang ada di dunia ini tuh semuanya terbatas. Nah, ketika kita bersikap adil, berarti kita berpikir bahwa adil ketika kita ngambil, kita akan mengembalikan. Misalnya,
Kalau kita menebang hutan, maka kita harus menanam. Kalau kita menggunakan air yang sangat banyak, maka kita harus melakukan proses konservasi air. Kalau maka kita harus berusaha mengembalikan lagi kepada bumi, gitu. Jadi itulah yang namanya bukan hanya timbangan dalam arti uang, oh ini dapat dan ini nggak dapat, tetapi juga keseimbangan bagaimana bumi ini bisa mendapatkan haknya kembali dengan baik. Keseimbangan bagaimana bumi mendapatkan haknya kembali kembali supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi tadi begitu jelas. Ini pertanyaannya soal bagaimana pendapat Ibu Hening tentang NU dan Muhammadiyah yang ikut Ini pertanyaan yang selalu datang ke saya, entah sudah beribu kali ya Mas. Bagaimana NU dan Muhammadiyah? NU dan Muhammadiyah adalah dua lembaga atau dua organisasi besar yang ada di Muslim Islam terbesar yang ada di Indonesia, dan seharusnya kita semua juga harus bangga ketika ada dalam lingkaran NU maupun lingkaran Muhammadiyah, karena ini adalah satu gerakan yang bukan hanya gerakan keagamaan tetapi juga gerakan gerakan kemanusiaan. Nah, konteksnya kenapa, bagaimana pendapat saya tentang mereka Muhammadiyah dan NU menerima tamu? Tentu saja bahwa kita dengan jelas dan jernih sudah menyampaikan pendapat seperti saya. Entah sudah puluhan kali saya menyampaikan pendapat baik di dalam ruang tertutup maupun ruang terbuka. Dan ketika itu sudah diambil keputusan, menurut saya teman-teman jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau satu hal ini sudah diambil, artinya kalau di dalam kami misalnya di Muhammadiyah, ya sudah kita harus menerima ini sebagai sebuah momen di mana ini kita harus berlaku untuk sami'na wa ata'na, tetapi sebagai manusia yang kita semua juga punya akal dan hati dan pikiran, lebih baik kita menyalakan lilin, lebih baik kita terus berbuat kebaikan agar kita tidak ada dalam lubang atau kebiasaan untuk tidak puas sehingga kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, saya berharap kawan-kawan terutama kaum muda dari NU dan Muhammadiyah, mari kita terus menyalakan lilin kebaikan, menyalakan lilin tentang keadilan buat generasi dan keadilan buat masa depan bumi gitu. Ya. Tentu saja ada banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa bersuara, melakukan penting terhadap penting. Oke, berikutnya saya ingin masuk ke ini, sebenarnya ada pertanyaan tapi sama saja tentang soal izin tambang ormas, jadi saya kira itu tidak perlu ditanyakan lagi. Nah, berikutnya Karim, apakah ada metode membangun kesadaran sejak dini? Karena di lingkungan saya anak-anak sekolah membuang sampah tangan, pikir menjadi perhatian dan pemerintah. Oke, apakah ada metode? Kalau kita kembali, semua agama akan kembali kepada Alkitabnya masing-masing. Jadi kita sebagai orang yang beragama Islam, mari kita kembali kepada Al-Quran dan kita kembali kepada Sunnah. Sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tentang bagaimana membangun generasi. Kalau membangun generasi di dalam Islam itu sudah disampaikan bahwa keluarga adalah madrasah pertama buat anak. Artinya bahwa pembelajaran lingkungan itu pertama harus diketahui oleh orang tua dulu. Orang tua harus menyadari ada pembelajaran lingkungan. Kenapa sekarang ini tidak terjadi? Karena memang kita dari kecil, bahkan sejak saya mungkin belum lahir, itu kan doktrinnya adalah negara kita adalah negara yang kaya raya, hijau, royo-royo, gemah ripah lok jinawi. Kita lupa bahwa gemah ripah lok jinawi ini adalah anugerah yang kemudian kita harus jaga, yang kemudian kita harus eman-eman sebagai wujud syukur tadi, sehingga ini tidak habis. Yang terjadi apa sekarang, Mas dan teman-teman? Kalau dulu zaman kecilnya kawan-kawan itu masih bisa mandi di kali, jebar-jebur segala macam, sekarang jarang sekali kalian bisa main ke kali.
dengan ada air. Kalau dulu orang tua kita punya sawah yang sangat luas, mungkin sawah kita sudah menjadi menyempit. Jadi ada yang sebenarnya sangat drastis turun, tetapi ini tidak disadari oleh kita semua. Nah, bagaimana cara mendidiknya? Cara mendidiknya adalah kita harus membawa urusan-urusan agama, bukan hanya urusan sholat, bukan hanya urusan kita komunikasi dengan Gusti Allah atau Tuhan kita, tetapi kita harus membawanya segala sesuatu komunikasi itu juga berkomunikasi dengan alam. Kalau misalnya kita sadar dari kita bangun tidur, misalnya bangun tidur kita berarti cari air untuk apa? Cuci muka, gosok gigi. Ini air dari mana? Air dari alam. Kemudian sebentar lagi kita nyalakan kompor untuk bikin kopi atau teh. Kopi dan teh dari mana? Dari alam. Kemudian menyalakan kompor, gas dari apa? Gas melon dari alam. Jadi semua hal yang kita gunakan itu nggak ada sedikit pun yang tidak bersumber dari alam. Tapi kita lupa bahwa seakan-akan dari item ke item ini kita nggak masuk. Maka teman-teman, mumpung masih muda, terutama yang masih muda-muda, mari kita galakkan agar pendidikan lingkungan itu dimulai dari keluarga dan dimulai dari teman-teman yang mempunyai nilai-nilai agama untuk menjadi garda terdepan. Jadi selama ini kan seakan-akan lingkungan itu jauh dengan teman-teman yang UIN, teman-teman yang bicara tentang agama gitu ya. Padahal itu harusnya itu harus menjadi garda terdepan kalian, sehingga ini akan lekat dan mempunyai dasar yang kuat. Harus ada perubahan attitude dari zaman kecil. Ya. Harus ada perubahan attitude dari zaman kecil, dari sejak kecil, sejak dini sudah disampaikan bahwa ketika muslim tentu saja, ketika kamu sholat, membutuhkan air itu dari air, atau kamu tidak jaga air, kamu tidak bisa lagi untuk sih. Ya. Itu yang saya kira juga kesadaran yang perlu disampaikan ke kita kan. Nah, berikutnya ini menyangkut soal dua, kadang-kadang topik dua. Topik 2 ini bermasalah justru karena melibatkan tokoh agama yang mengatakan bahwa ini dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Ini gimana Mbak Hani? Ya nggak apa-apa. Jadi maksud saya di dunia ini kan tidak tunggal ya Mas. Indonesia aja jumlah warganya 270 juta. Yeah. Jadi ya biasa aja. Artinya teman-teman juga nggak boleh gampang kagetan kalau melihat ulama yang mempunyai pendapat yang berbeda. Tidak apa-apa. Mungkin mereka pemahamannya di area itu tidak cukup lengkap seperti kita karena mereka tidak membaca data. Jadi saya selalu pengen begini. Pekerjaan kita itu banyak banget gitu ya. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti itu, mungkin kita harus approach ke dia agar ini loh Pak ada data. Atau kita ajak, Pak ayo kita ke lapangan melihat situasi yang sesungguhnya. Pasti akan berubah kalau orang biasanya sudah ke lapangan gitu. Okay. Jadi nggak usah ya kita ya protes, silahkan protes. Tapi maksud saya jangan berhenti untuk berhenti dan memaki, sementara kita sebenarnya tidak berbuat apa-apa lagi gitu. Saya tidak mau seperti itu. Teman-teman harus tetap punya semangat. Tetap melakukan sesuatu, tetap semangat. Berikutnya saya ini masuk pertanyaan soal ini kan itu yang kemarin dibicarakan mengelola tambang secara green. Nah, apakah itu mungkin Mbak Hani? Pertanyaan dari kawan kita. Maaf kurang terlalu jelas pertanyaannya gimana? Pertanyaan berikutnya ini dari seorang kawan soal apakah ada isu mengelola tambang secara green. Itu yang diargumenkan oleh beberapa pemuka agama. Apakah mungkin melakukan itu? Selama ini di dalam pembelajaran hampir di seluruh dunia itu tidak ada yang namanya pengelolaan tambang yang green. Ini sepengetahuan saya Mas. Mungkin kalau ketemu expert yang lain dan bicara seperti itu, siapa tahu dia ngerti, saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya tidak ada. Yang ada adalah green mining, atau itu sudah pernah ada, atau kampanye tentang green mining di Indonesia itu ada. Dan green mining yang dimaksudkan di Indonesia adalah penggunaan alat-alat atau metode dari perusahaan-perusahaan agar dampaknya atau
dampaknya terhadap lingkungan itu berkurang. Jadi dia menggunakan teknologi-teknologi yang lebih baik sehingga mengurangi dampak. Nah, itu yang disebut dengan konsep green mining yang ada di Indonesia. Nah, tapi bahwa apakah pertambangan itu ada yang green mining dalam konteks tata kelola tambang, saya belum pernah melihat sampai hari ini, dan mungkin sama dengan seperti kalian, hampir tidak yakin bahwa ada sebuah tata kelola atau green mining. Yang ada adalah bayangan saya sebuah tata kelola pertambangan yang berusaha untuk mengurangi resiko atau dampak terhadap bumi dengan sangat besar. Kalau tidak ada dampak ya nggak mungkin yang namanya bumi kemudian dibor dan bentang alamnya menjadi berubah, itu nggak mungkin. Kalau itu nggak ini. Mungkin yang harus kita ingat adalah ketika Allah menyampaikan bahwa segala hal yang ada di muka bumi ini bukan hanya manusia itu juga bertasbih, maka alam juga bertasbih, air juga bertasbih, laut juga bertasbih. Bayangkan kalau pada saat mereka bertasbih kemudian terjadi bulldozer, terjadi segala macam. Mungkin ya kalau kita bisa mengingatkan, mari mengingatkan. Kalau kita tidak bisa mengingatkan secara langsung, mari kita menyalakan lilin di tempat yang lain. Baik Mbak Hening. Berikutnya saya ingin masuk ke pertanyaan dari Nana Nur Hasanah. Apakah tidak mungkin pendidikan lingkungan jadi mata pelajaran sendiri di sekolah kita agar peringatannya menjadi lebih mudah ke anak-anak? Ya, saya pikir perjuangan ini sudah cukup banyak dari zaman dahulu ya, sejak munculnya konsep Adiwiyata dan Kalpataru. Jadi itu bahkan dari tahun 80-an sudah ada. Nah, tapi apakah itu bisa menjadi mata pelajaran sendiri? Rata-rata tidak menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi ada proses mainstreaming tentang lingkungan, baik itu di dalam intrakurikuler, di dalam mata pelajaran, maupun di dalam ekstrakurikuler. Sehingga kita memang, karena kalau di mata pelajaran tentu saja kita harus melihat bagaimana beban dari siswa. Kita jangan memberikan beban tambahan kepada siswa yang mungkin juga semua pengen memasukkan. Nanti isu human rights kami juga pengen, isu apa kami juga pengen. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya proses mainstreaming tentang pendidikan lingkungan itu sebenarnya tidak harus ada di dalam mata pelajaran resmi, tapi misalnya dalam pelajaran geografi diberikan tentang gunung, maka ada penjelasannya bagaimana kita bertanggung jawab terhadap gunung dan lain sebagainya. Terhadap biologi misalnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan biodiversity-nya di Indonesia. Pelajaran besok lagi misalnya tentang makanan, maka bagaimana kita tidak memubazirkan barang. Jadi di dalam setiap item pelajaran sebenarnya kita bisa memasukkan lingkungan. Yang penting adalah ada bahan ajar yang diberikan kepada guru dan diberikan kepada siswa untuk bersimulasi dan untuk belajar bersama. Dan saya pikir sudah ada ya, itu sudah banyak banget. Baik, terakhir Mbak Hening. Terakhir pertanyaan soal undang-undang. Nah, ini soal undang-undang. Indonesia itu kan sebetulnya amanat utamanya adalah soal Undang 33. Nah, ini soal apa artinya memberikan manfaatnya seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, itu bagaimana kaitannya dengan eksploitasi alam tadi, Bu Hening Farli? Saya setuju dengan para pendiri negara waktu itu pada saat membangun Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita baca sejarah, makanya banyak anak-anak Gen Z dan generasi sekarang yang mungkin kita sekali-kali juga ada literasi sejarah ya, bagaimana para pendiri negara waktu itu sebenarnya punya misi yang sangat kuat bahwa kesejahteraan adalah untuk seluruh warga negara. Nah, kemudian pada masanya ternyata kan isi dari undang-undang itu tidak sungguh-sungguh dilaksanakan oleh negara. Karena kemudian muncul banyak peraturan. Dari undang-undang kan muncul, ini kan undang-undang dasar. Tapi setelah undang-undang dasar kan muncul lagi undang-undang pertambangan, undang-undang tentang air, undang-undang tentang segala hal muncul lagi. Belum lagi ada peraturan pemerintah, belum lagi ada perda. Sehingga kawan-kawan memang sangat baik kalau kita belajar dimulai dengan basisnya yaitu Undang-Undang Dasar 45.
Dan ini sebenarnya sangat tepat kalau kita bicara tentang kita sebagai khalifah, sekaligus menjadi sangat tepat kalau kita bicara tentang keadilan iklim dan keadilan generasi. Baik, ini satu lagi, kita masih ada waktu 3 menit, jadi satu lagi, bagaimana caranya Ibu Hening agar komunitas ini bisa menyadari pesan-pesan ilahi? Kan kita nggak bisa memaksakan orang untuk kamu mesti ngikutin apa yang gue mau ya, atau ini nilai-nilai yang bagus kamu nggak boleh, nggak ini harus kamu harus ikut. Itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah proses merubah cara pandang. Itu adalah proses perjuangan yang panjang. Jadi oleh karena itu mengapa saya tadi bilang penting banget nilai-nilai agama itu kita lekatkan dalam seluruh aktivitas hidup kita, agar hal-hal yang kemungkinan merusak kita karena keserakahan kita atau kealfaan kita itu menjadi terkontrol. Ingat, agama itu adalah agama yang memberi rahmatan lil alamin, dan dia akan bersikap, agama itu pasti akan memberikan solusi atau jalan yang terang gitu. Nah, oleh karena itu untuk sampai ke sana itu proses yang dimulai dulu dengan perubahan cara pandang, perubahan paradigma. Baru pelan-pelan perubahan paradigma mereka mengerti, maka kemudian ada pemahaman atau awareness. Dari pemahaman kemudian akan berubah menjadi perilaku. Sehingga bagaimana cara menanamkan nilai-nilai itu? Mari kita menanamkan nilai-nilai itu dengan cara mulai yang dari cara-cara sederhana dan menempatkan nilai-nilai agama sebagai bagian atau living of life kita. Baik, pertanyaan terakhir itu tadi dari F. Sofa. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada Mbak Hening di tengah kerepotannya masih mau menyempatkan untuk berbicara soal isu yang sangat penting ini. Ya teman-teman, itu saja ini cara pandang Risma, lalu kemudian memahami pesan-pesan kita dan itu menjadi satu perilaku yang adikung bagaimana kita bisa memperlakukan dunia ini secara bijaksana, bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur, ketika kita bersyukur berarti kita bersyukur, dan bagaimana kita menjadi mubazir yang mengumpulkan kita. Saya kira itu teman-teman sekalian, ada banyak sekali pesan moral ya, terutama adalah bagaimana dari pesan-pesan ini juga kita akan sampai pada upaya penting di mana pemuka agama itu menjadi bagian penting dari kehidupan kita yang memberikan menjadi benteng moral dari setiap isu-isu lingkungan yang kira-kira yang merugikan masyarakat. Yang nanti penting adalah bagaimana kita melekatkan seluruh nilai-nilai agama itu di dalam setiap perilaku kita sepanjang hidup kita. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Besok kita kembali lagi di jam yang sama. Besok kita akan berbincang bersama Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Kita bicara tentang tasawuf bisakah menjadi solusi bagi masyarakat yang teralienasi. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.